Pemirsa, untuk mengawal isu-isu politik yang terjadi di Kabupaten Jember, berikut akan kami hadirkan Tajam Parlemen untuk Anda. Dan pemirsa, bersama saya Aprilia, berikut Tajam Parlemen selengkapnya. Dalam rapat lanjutan pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUPA PPAS PAPBD 2017, pimpinan Banggar Ninyoman Martini mengaku kecewa terhadap pernyataan PLT Badan Perencanaan Pembangunan Daerah atau Bapeda Kabupaten Jember Ahmad Fauzi yang menuding Badan Anggaran DPRD Jember membuat pertanyaan yang menjebak. Oleh sebab itu, Ninyoman Martini meminta pihak eksekutif untuk berprasangka baik dan berpikir jernih karena sebenarnya pertanyaan dari DPRD bersifat normatif. Martini juga meminta eksekutif untuk tidak memperkeruh suasana. Jadi dengan sudah, bukan sudah. Kita menanyakan hal yang normatif, Pak. Dan dijawab mengalir sesuai apa yang dilakukan. Kalau tidak dilakukan, tidak akan menjawab seperti itu. Tapi begitu itu dilakukan seperti itu, jawabannya dianggap kira-kira itu melanggar peraturan perundang-undangan, baru dipikir ulang. Seharusnya dipikir dulu, baru dijawab. Bukan dijawab dulu, baru dipikir. Begitu jawaban salah, kita tim anggaran yang disalahkan. Ayo berpikir jernih dulu. Berpikir jernih dulu. Kita ini satu tubuh, Pak, ibarat suami istri. Ibarat suami istri. Tolong jangan saling menyudutkan satu dengan yang lainnya. Kalau ada kesalahan, ya ayo dibenahi bersama-sama, tidak saling menyalahkan. Mungkin itu, Pak Ketua. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Jember dan tim anggaran Pemkab setempat, pimpinan Banggar DPRD Ayub Junaidi meminta Pemkab dalam hal ini Dinas Sosial untuk segera menindaklanjuti Perda Difabel untuk segera membuat perbuk. Ayub mengaku heran karena Bupati Faida tidak segera menerbitkan perbuk untuk kaum disabilitas Jember, padahal mereka sudah menunggu sejak lama tanpa ada kepastian. Padahal mereka hanya meminta kesetaraan layanan yang sudah menjadi hak seluruh warga negara. Karena di Perda itu ada juga aturan-aturan yang di situ berbunyi akan ditindaklanjuti, diatur selanjutnya oleh peraturan bupati. Jadi terus jangan ngomong, apa pasti bisa itu. Ya kemarin ada statement yang ngomong seperti itu statement menyesatkan. Karena Jember itu harus mendapat penghargaan dari pemerintah pusat dalam tanda petik. Itu daerah yang pertama kali membuat perda yang sudah mengacu pada undang-undang yang terbaru. Karena daerah lain belum ada. Jangan dicoreng dengan yang sebenarnya bikin perbuk apa sih sulitnya sih? Kan lebih berat bikin perda. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Jember Isnaini Dwi Susanti mengaku sedang melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah yang lain dan juga akan melibatkan Persatuan Penyandang Cacat atau Parpenca agar apa yang dibutuhkan kaum difabel benar-benar bisa terpenuhi. Terus kemudian sekarang sudah pada kembali ke kami dan saya janji dengan teman-teman difabel untuk berdiskusi lagi dengan mereka. Tujuannya agar produk itu benar-benar mengakomodir apa yang diinginkan oleh teman-teman difabel. Kemudian tentang kegiatan yang dilakukan terhadap teman-teman difabel, antara lain kami sudah memberikan dia bantuan kesehatan bagi mereka. Terus kemudian beberapa saat yang lalu mereka juga mengajukan hibah Bapak kepada Kementerian Sosial RI. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. 600 kali 75 gitu. Dalam rapat pembahasan antara Badan Anggaran DPRD Jember dan tim anggaran Pemkab setempat, pimpinan DPRD Jember Ayub Junaidi juga mempertanyakan honor relawan pasien miskin yang diusulkan Dinas Kesehatan. Karena pada periode pemerintahan sebelumnya program bisa berjalan secara efektif karena melibatkan aparatur pemerintah desa dan ibu-ibu PKK sehingga tidak membutuhkan anggaran untuk relawan. Mendampingi di rumahnya
sampai dengan mengajak ke puskesmas di screening, kalau memang perlu dioperasi baru dirujuk ke rumah sakit, sampai dengan operasi selesai diantar pulang itu mendapat gaji 100.000 tadi. Kerjasama dulu itu UPD itu dengan pemerintah daerah. Dengan pemerintah daerah itu kerjasama dulu. Dan saya tahu itu. Tidak ada anggaran untuk diantar itu tidak pakai anggaran. Tapi memanfaatkan stakeholder yang ada. Camat, ibu-ibu PKK, Babinsa, jalan kok. Gara-gara itu Bu Faida bisa jadi bupati, Bu. Kok sekarang malah jadi bupati, malah minta tambahan anggaran untuk transport dan sebagainya. Ini kan lucu, logikanya terbalik. Ayub khawatir orang yang disebut-sebut sebagai relawan tidak lagi ikhlas atau rela sehingga justru berburu honor. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Anda ingin tahu kegiatan dan produk UMKM di Kabupaten Jember? Saksikan gelar produk UMKM Jember dan Line Dance Competition. Rabu 27 September 2017 bertempat di New Sari Utama Jember. Informasi lebih lanjut hubungi di Sekretariat Rumah Batik Rola, Jalan Mawar nomor 75 atau hubungi di nomor Dalam rapat lanjutan pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara atau KUPA PPAS PABBD 2017, Badan Anggaran DPRD Jember menilai pemerintah kabupaten setempat sangat lamban dalam urusan kemiskinan dan kesehatan. Oleh sebab itu, pimpinan Banggar DPRD Jember Aib Junaidi menginginkan pihak eksekutif untuk segera melakukan percepatan dalam urusan pengentasan kemiskinan dan kesehatan. Karena pemecahan masalah kemiskinan tentu sangat ditunggu-tunggu oleh masyarakat luas. Kenapa untuk urusan bangunan bisa lancar, urusan untuk warga miskin dan sebagainya, apakah SK-nya belum jelas apa bagaimana peruntukannya, apakah masih nunggu? Karena saya melihat kemarin di media sosial itu fotonya bupati itu di ruang kerjanya itu bergasnya sampai segini. Nah, kira-kira datanya orang miskin di situ juga apa enggak gitu. Mau ketelisu atau apa, akhirnya tidak terserah Pak Bukri gitu. Bisa saja kan begitu Pak Bukri. Nah ini perlu dijawab ini. Selain itu, anggota Banggar dari salah satu partai pengusung yaitu fraksi PDI Perjuangan Bukri juga mengingatkan tim anggaran Pemkab untuk lebih teliti karena menurutnya persoalan kemiskinan sangat penting sehingga harus diutamakan. Triliunan nanti dibayar rekor lagi Pak, persoalan lagi. Dan saya selaku partai pendukung Pak, bahaya untuk 2019. Bahaya dan bahaya juga pada saya. Oleh karena itu saya harus jerit ini, jerit kepada mereka dan supaya ini urusan rakyat segera masih dieksekusi. Sudah Pak. Oke. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Dalam rapat lanjutan pembahasan kebijakan umum perubahan anggaran atau KUPA PPAS PABBD 2017, Badan Anggaran DPRD Jember melarang pelaksana tugas Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil atau PLT Dispenduk Capil Sri Wahyuni untuk melakukan paparan. Karena proses pergantian Kepala Dispenduk Capil di Jember dinilai tidak memiliki surat resmi dari pemerintah pusat. Padahal dalam Undang-Undang Adminduk, proses pemberhentian dan pengangkatan Kepala Dispenduk harus dilakukan oleh persetujuan Kementerian Dalam Negeri melalui Gubernur. Oleh sebab itu, Ayub melarang PLT Kepala Dispenduk Sri Wahyuni untuk melakukan paparan, namun demi kelancaran pembahasan, Banggar mempersilakan staf di bawahnya yang akan melakukan presentasi program. Undang-undang Adminduk, di mana pejabat Adminduk itu diangkat dan diberhentikan oleh Menteri melalui Gubernur. Nah ini mohon dijelaskan. Kalau panjenengan tidak bisa menjelaskan, ya
saya konsisten, lebih baik jajaran di bawahnya aja yang sekretarisnya atau yang lainnya untuk menjelaskan. Sementara itu, PLT Dispenduk Capil Sri Wahyuni mengaku tidak punya wewenang untuk meluruskan, karena hal tersebut merupakan ranah Badan Kepegawaian Daerah atau BKD dan pihak inspektorat. Sri Wahyuni pun juga menerima jika tidak diperbolehkan melakukan paparan oleh Banggar DPRD setempat. Ada beberapa hal yang memang tidak bisa saya jelaskan di sini di dalam forum ini karena memang yang lebih menguasai dalam hal ini adalah Bapak Asisten Dika dan dari BKD. Apabila memang malam ini saya tidak diperkenankan untuk menjelaskan tentang anggaran BAPBD Dinas Kependidikan dan Pendidikan Sipil, ada Pak Indro sebagai Kasubag. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan. Pemirsa, informasi tadi sekaligus menutup jumpa kita di Tajam Parlemen edisi kali ini. Anda juga dapat menyimak informasi tadi di website kami di www.jember1tv.co.id. Saya Aprilia bersama seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa dan salam.